Di tengah gejolak dunia yang tak pernah henti, seringkali kita merasa terombang-ambing, seperti layar yang dikibarkan dalam badai. Keyakinan kita terkadang teruji dan berguncang. Namun dalam kekacauan itu, Pancasila mengingatkan kita akan esensi ketuhanan yang Maha Esa. Di awalnya, dalam langit yang tak terhingga, kita menemukan kedamaian. Namun tanpa sadar, kita terkadang berpaling, terjerumus dalam perdebatan tak berkesudahan. Begitulah permasalahan yang muncul berkaitan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terlihat jelas bahwa perbedaan pandangan agama dan keyakinan seringkali menjadi sumber konflik yang tak pernah usai. Dalam situasi ini, Pancasila menunjukkan jalan keluar. Sebagai tonggak kesatuan, sila pertama mengajak kita untuk kembali kepada keyakinan masing-masing tanpa melupakan nilai-nilai persaudaraan. Ini bukanlah panggilan untuk menghapus perbedaan, namun panggilan untuk memahaminya. Pasal 29 ayat 2, yakni negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Setiap kita juga dilarang untuk memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. Di dalam keragaman keyakinan, kita dapat menemukan titik temu dalam rasa hormat dan toleransi. Solusinya di tangan kita. Mari kita melihat contoh nyata di mana warga berbagai agama bersatu, bekerja sama dalam proyek-proyek sosial untuk kebaikan bersama. Dalam karya-karya ini, sila pertama mengalir dalam tindakan nyata, mengajak kita untuk menjalani nilai-nilai luhur agama masing-masing dengan membangun jembatan persaudaraan. Di dalam keragaman ada kekuatan besar yang bisa menerangi langkah-langkah kita ke depan, mengatasi cobaan, dan menghadapi tantangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia ini kadang keras, tak memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang. Inilah saatnya kita kembali kepada sila kedua. Di dalamnya, Pancasila menyerukan keadilan dan rasa beradab dalam tindakan kita. Setiap manusia berhak mendapatkan perilaku yang sama tanpa membeda-bedakan berdasarkan suku, ras, atau agama. Kita semua wajib mengakui persamaan derajat sebagai sesama makhluk Tuhan. Kita bisa membantu dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan menjunjung tinggi martabat setiap individu. Ini bukan sekedar panggilan untuk kepedulian, namun panggilan untuk mengubah pola pikir kita tentang kesuksesan. Merangkul nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah. Ketika kita mengangkat mereka yang terpinggirkan, kita mengulangi nilai-nilai kemanusiaan yang dicontohkan oleh Pancasila. Di dalam perbedaan kita, ada ikatan yang lebih kuat, ikatan kemanusiaan yang menghubungkan kita semua. Kita adalah bagian dari jaringan kehidupan. Dan dengan memperhatikan mereka yang rentan, kita memperkuat keseimbangan dan keadilan di dalamnya. Seperti alunan musik yang berbeda-beda, Indonesia adalah simfoni dalam keberagaman. Namun tak dapat dipungkiri bahwa terkadang ada hiruk-pikuk yang mengganggu harmoni ini. Inilah permasalahan yang kita hadapi berkaitan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Berita-berita tentang ketegangan antar suku atau kelompok sosial menjadi luka di tengah persatuan kita. Terlalu sering kita terjebak dalam spiral konflik yang merusak esensi kebersamaan kita. Namun dalam kegelapan itu, Pancasila menyala sebagai cahaya yang mengajak kita kembali kepada persatuan. Tidak peduli berapa banyak perbedaan yang mewarnai bumi Nusantara ini, kita semua adalah anak-anak bangsa yang sama. Dalam berbagai tradisi, adat, dan bahasa, ada benang merah yang mengikat kita sebagai Indonesia. Inilah saatnya kita menghentikan konflik, merangkul keragaman, dan memeluk persatuan sebagai kekuatan sejati.
Solusi terletak dalam setiap langkah yang kita ambil untuk merayakan persatuan. Kita adalah Indonesia, kita adalah satu. Mari kita berpaling dari perpecahan, memupuk rasa rela berkorban, menumbuhkan rasa senasib seperjuangan, dan bergerak menuju tempat-tempat di mana keragaman merayakan kekayaan budaya kita. Dalam setiap tarian, dalam setiap karya seni, kita menemukan jejak persatuan yang tak tergoyahkan. Saat kita berkumpul dalam semangat kebersamaan, kita menguatkan ikatan persatuan Indonesia, mewujudkan mimpi bersama dalam cinta dan persaudaraan. Berita-berita tentang ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah seringkali memenuhi halaman depan. Terkadang kita merasa keputusan-keputusan dibuat tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat. Namun, Pancasila membawa kita kepada solusi. Dalam musyawarah dan perwakilan, kita menemukan fondasi dari kebijaksanaan. Dengan mendengarkan suara rakyat, kita dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang diidamkan semua. Kita bukanlah sekadar penonton dalam perjalanan bangsa ini. Kita adalah bagian dari perjalanannya. Solusinya terletak dalam transparansi dan partisipasi aktif. Kita berhak berpendapat, kita berhak berdemokrasi. Mari kita menggambar garis yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat, membentuk jaringan diskusi yang memastikan suara-suara kita didengar. Dalam perbincangan terbuka kita menemukan titik temu, menggali fakta bersama, dan merumuskan kebijaksanaan yang berpihak kepada semua. Dalam pengambilan keputusan, mari kita saling memberi masukan dan mendengarkan untuk mewujudkan impian dan kolektif yang adil dan bijaksana, serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Di bawah terik matahari, kita berjalan di jalan hidup yang penuh warna. Namun seringkali kita melihat celah besar yang terbentang di antara kita. Ketidaksetaraan ekonomi masih menjadi kenyataan yang menyakitkan. Inilah masalah yang harus kita selesaikan dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berita-berita tentang kesenjangan ekonomi yang melebar menyentak hati kita. Meskipun kita berjalan dalam negeri yang kaya raya, tak dapat dipungkiri bahwa masih banyak yang terpinggirkan dari kesempatan yang sama. Inilah saatnya kita merenung kembali kepada sila kelima. Dalam persamaan hak, dalam tindakan adil, kita dapat merajut kembali jaringan keadilan yang telah terputus. Kita masih memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kesenjangan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu. Solusinya ada dalam tindakan nyata. Mari kita menelusuri jejak-jejak pengharapan dalam program-program bantuan sosial yang mencerahkan kehidupan mereka yang membutuhkan. Dalam pendidikan, kita menemukan kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih cerah. Dan dalam pelatihan, kita memberi bekal kepada mereka yang ingin merubah nasib. Dengan bekerja bersama, kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang telah terlupakan. Dalam pengorbanan kita untuk yang lebih besar, kita menghidupkan kembali semangat sila kelima, perangkul kemanusiaan sejati di dalam diri kita. Pancasila selalu bisa menjadi solusi problem bangsa. Pancasila jangan sebatas di mulut, namun ditanamkan ke dalam diri kita semua. Jadikan bangsa ini menjadi bangsa yang beradab dan beretika dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Mari sama-sama kita bergerak untuk menuju Indonesia maju. Saya Almira Sonia Hamidah dengan NIM K1B023001.
Saya Kamila Helwa Zarojana, NIM G1B 023011. Saya Dewi Setiawati dengan NIM G1B 023049. Saya Naila Balkis dengan NIM G1B 023051.